kamu dibilang bukan penyanyi. Itu gila banget loh. Iya Bahkan kayaknya point of view Vidi melihat perubahan, ajakan sebagai sesuatu yang refreshing itu yang membuat dia sebagai seniman kayaknya tetap vulnerable dan juga tetap raw gitu di mata penggemar kamu ya nggak sih? I feel like, of course we have to have our idealism, our own ego tuh penting. Cuman kita nggak bisa stuck sama itu doang without having to look the market seperti apa, the world seperti apa, and we need to be able to adapt juga gitu menurut aku. Ya sejak aku sakit sih sebenarnya, sejak aku sakit 2000 ya kita itu ketemu itu aku mulai ngejar apa sih kayak dengan aku selalu stres keluar harus kayak menjaga ini itu bukan aku yang sebenar-benarnya gitu. Aku mau mencintai diri aku yang sesungguhnya secara amburadul deh. Makanya mungkin lebih santai sama diri sendiri lebih enak bawanya karena aku udah mulai bisa mencintai diri aku semuanya, nggak cuma yang baik-baiknya aja gitu. Ya aku bilang Battle of Stars ini kayak ini milestone gitu sih jadinya sekarang. Tapi dulu this look works best on you. I'm telling you. Yes. Okay. Keep it. Oh oke, keep it. lo Siap. nurut aja kalau sama dia. Seksi banget loh kamu. I can be honest, ya sih, boleh nggak sih laki-laki itu memuji keseksian? Boleh. Boleh. Thank you loh Kak Dev. Iya. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Iya nggak apa-apa ya, oke. Aku lagi insecure banget soalnya aku hari ini kayak kelenjar getah bening aku tuh lagi bengkak udah 3 hari gitu nih sini. Kamu kecapean nggak sih itu? Iya. Iya kan? Biasa. Yang seminggu biasanya. Oh gitu. Iya, tapi rasanya jadi kayak rasa kayaknya cabi dia. Enggak kok, aman kok. Iya, nggak tahu. Apa sih segini cabi tuh? Kayak lagi insecure. Ini udah mulai? Udah. Oh dari Ya ngomongin kelenjar getah bening, bengkak, cabi, insecure, openingnya best banget. Gue best. Tapi hari ini duet with Vidi Aldiano, tamu ketiga kita. Gue bingung loh mau memperkenalkan Vidi itu berarti sebagai YouTuber. Enggak dong Kak Dev. Penyanyi masih. Pelawak? Oh enggak dong pelawak. Aku nggak lawak. Aku nggak lucu. Aku orangnya elegan. Oh gitu. Iya. Lo lucu banget. Buset. Digituin aja diketawain. Gue nggak lucu, gue elegan. Ya. Baru buka ini Kurang ya? lucu banget. Maksudnya kelihatan gak sih dari baju-baju Bali aku ini? Iya. Dari villa-villa Ubud nih kan? Oh iya loh, ini tuh printnya Bali, Iwan. No, it's not. Ini It's bukan Bali actually sih, bukan ini Bali. kayak- Ini ini apa? Chinese. Oh iya, Chinese. Itu topeng Cina sebenarnya. Kayak agak-agak di Kapela Ubud kan maksudnya? Iya, Lu bisa. bass killer banget sih. Kan Salah. just play along. Kita kan harus seimbang, ada pelawak, ada bass killernya. Oh, iya. Lu sebagai apanya coba? Terus gue akan menerima aja gue dibilang pelawak berarti ya. Ya udah. Apa Kadif apa? Enggak, tapi gini Fit. Nomor satu adalah yang banyak banget dibahas di TikTok. Itu kan adalah kamu dibilang bukan penyanyi. Itu gila banget loh. Iya kan? Bahkan sampai keponakannya Dave, Alpha. Bohong. Kasih tahu Dave. Aku kan kasih lihat gitu, nanya, siapa tamu berikutnya? Ini gitu, my friend. Terus gue sekalian nanya, do you know him? Yeah, YouTuber, right? Ya well, I have my songs di YouTube sih. Mungkin ini lagu aku di YouTube. Dia lihatnya Pornhub. Oh iya gitu, I've seen a couple of times hosting Iya. shows. Terus aku bilang ini, he's a singer gitu. Oh, is he really? Gitu. Is he really? Yes he is. Gitu. Gitu. Iya, Jadi gue tuh iya. tadi pas dia nanya gini, ponakan lu tahu Vidi gak? Tahu dong, gue bilang gini. Mengenal Vidi sebagai YouTuber. Ya ada masalah. Iya. Yang penting masih bisa menghibur. Tapi sebenarnya lu Betul. terganggu nggak kalau orang tuh sudah mulai Iya. Ganti identitas. Iya. Sebenarnya nggak ganti ya, kayak add-ons gitu loh kayak. Iya. Added value. Added. Semoga kelihatannya value kan? Iya. Value kok, valuable banget kok. Iya. Aku Tapi- ngomongin kamu di acara Gosip Aku, kita juga membahas itu bagaimana tidak semua artis punya added value, kembangan skill yang akhirnya bisa diterima dengan baik. Ya Allah amin ya Allah. Nah, kamu termasuk salah satu contoh positif gitu, yang penyanyi yang kemudian juga dikenal sebagai seorang podcaster gitu. Some say a comedian gitu, tapi both are equally berhasil gitu. Ya, komedian aku tuh gak pernah ngerasa aku tuh di ranah komedi ya. Nggak ngerti apa yang lucu. Hidup aku lucu. Dan kayak gak tahu, aku gak pernah ngerasa kalau komedian tuh di otak aku tuh kayak orang harus nyiapin kayak materi, terus stand up, ada punchline, ada apa. Aku gak pernah ada Nyiapin itu semua. nggak ada gitu. Oke. Dan mungkin podcast aku sama Om Deddy kan emang orangnya nih kayak botak. Maksudnya
Maksudnya kayak apa ya? Kayak nyebel. Itu candidnya bagus banget tadi. Dia udah. Terlalu apa ya? Tadi gimana ya? Maksudnya, Dia udah nggak tersinggung karena itu fakta. Gue itu lagi potty training dia. potty training. Yang fakta itu nggak boleh tersinggung. Nggak boleh tersinggung. Iya, maksudnya Om Deddy kan beda sama Om Iwet juga. Om Iwet ya, Kak Iwet. Dia kan rigid yang kayak gitu, terus yang kayak suka memaksakan argumen. Nah, aku tuh harus yang menjadi duo yang penyimbang yang kayak enggak. Terus aku kadang-kadang suka harus ngelaitin suasananya dan kayaknya orang lihat itu tuh aku jadi kayak ada komedinya, padahal kayaknya nggak tahu ya, biasa aja kayak. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu, you are fine dengan perkembangan itu. I am fine now. Awalnya enggak loh Kak Dev sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya yang kita tanya. Iya, awalnya tuh aku tuh malah sampai udah aku nggak bohong ya, aku malah ke terapi juga. Masa? Sampai ke psikolog aku. Soalnya aku kadang-kadang kemarin tuh awal-awal dari pandemi sebenarnya. Pandemi kan kayak berapa bulan pertama tuh kayaknya nggak cuma aku, semua orang kayak kehilangan identitas kerjaannya, baik yang tidak bisa bekerja kan. Dari situ sebenarnya aku udah mulai nge-YouTube tuh dari situ sebenarnya. Aku bikin program namanya video game. Iya, aku nonton juga tuh. I noticed that. Kan sebelum pandemi tuh sebetulnya kamu tamu kedua aku di Brunch with Day. Bener, iya. Kan? Yang kita ngitung Feng Shui ya? Yang di... No, sebelum itu dong yang. Sebelum itu. Kan kita ada yang di Hotel Four Seasons. Itu dia. Yang dulu ya? Iya. Oh, abis itu baru kita ngitung Feng Shui. Setelah itu kan pandemi. Seminggu setelah itu kehidupan kita ditutup. Oh gitu ya? Yes. Oh my god, iya. Oh, Four Seasons dulu. Tapi juga Vidi tuh pernah jadi tamu aku juga loh di Her World Acara. Gak perlu, semua tuh kompetisi. Kalau sama Yu tuh udah dari lama deh. Kita dari zaman Yu masih kantor di radio situ juga deh. Tapi itu sebetulnya Vidi pertama kali berkenalan dengan dunia digital dan akhirnya memutuskan. Bener. Ya kan? Bener. Bener. Dari situ biasa aja Nyet, nggak usah pakai kayak gitu. Iya benar. Oh iya. Jadi transisi identitas itu berubah dari 2020 itu. Dan tapi itu kan nggak pernah ngerasa orang tuh ngeklaim aku sebagai YouTuber karena everyone is doing everything else rather than their kayak main job karena situasi kan. Lalu tiba-tiba muncullah si Pothub ini tahun lalu yang aku menerima program ini dengan kayak ngasal kayak ya udah gitu. Padahal tahun lalu tuh aku lagi mau rebranding ke nyanyi. Aku tuh mau rebranding, aku mau hit pasar Southeast Asia pada awalnya. Tadinya tuh ya. Tadinya. Masuk Pothub. Jadi YouTuber. Berantakan udah musik aku udah. Oh iya. So berarti bisa dibilang sebenarnya yang merubah identitas, ya nggak berubah lah ya, tapi bikin orang jadi salah kaprah adalah Pothub itu sebenarnya. Nggak salah kaprah sih sebenarnya. Itu juga nggak pernah. Side track dan nggak pernah aku sama Om Deddy tuh berpikir bahwa Pothub itu bisa kayak gini gitu. Maksudnya kita tuh bikin dari awal aja sudah satu nggak ada konsep. Kedua Om Deddy ngajak aku tuh juga bener-bener purely intuisinya dia dan dia nggak ngajak orang lain. Jadi bener-bener aku doang. Kalau misalnya nggak sama aku, dia katanya mau bikin program dengan kreatif lain gitu. Jadi kita berdua nih ya bergerak udah kayak ya ikut aja, tapi nggak pernah plan untuk kayak punya pasar seperti ini, pasar baru, apalagi terutama buat aku yang aku terekspos dengan orang-orang yang mungkin tadi yang nggak tahu aku sebagai musisi, tahu aku barunya mulai dari YouTube malahan gitu. Pertanyaannya gini, sekarang kalau diajak foto Vidi Aldiano, kalimatnya lagi nih, aku suka nonton loh YouTube-nya atau aku suka banget single kamu. Dua-duanya. Tapi yang paling lebih sering adalah aku suka banget nonton kamu Pothub, Vidi Pothub kan. Gak ada yang aku tahu kamu nyanyi juga. Jadi sekarang itu diledekin. Selalu kayak gitu. Selalu kayak ngerasa mereka tuh kayak aku tahu kamu Pothub tapi aku tahu kamu penyanyi juga. Karena orang lain pada gak tahu kamu penyanyi, aku tahu gitu. Kebanyakan orang foto aku sama aku kayak gitu. Tapi ya dengan beraneka ragam hal yang kamu kerjain, ini tuh sesuatu yang menurut kamu ya. Karena kita pengen tahu gitu, apa yang bisa dibilang menjadi dasar sehingga kamu melihat bahwa hidup itu begitu patut untuk dijalani. Wow. Pertanyaannya ini banget ya. Makasih loh Om for keeping everything light. Kayaknya kayak gini loh, Kak, apalagi Kak Ade sama Kak Iwet kan udah di industri hiburan ini mungkin udah puluhan tahun ya. Aku kan di sini udah 15 tahun gitu. Iya dong, nggak sih? Aku baru 5 tahun. Dia 3 zaman sebenarnya. 3 zaman. Titi Puspa, nah dia kedua. Udah
Enggak dong. Dia percaya aja lagi. Kagak. Enggak dong. Enggak. Ya aku kan, waktu aku dari kecil udah ngeliatin kakak-kakak ini berkarya, aku yakin udah puluhan tahun, tapi enggak. Tapi the thing is, yang lebih aku selalu amazed sama orang-orang yang lama dan masih bertahan sampai sekarang adalah masih bisa loh bertahan. Dan itu tuh yang buat aku, ketakutan dari awal aku tuh itu sebenarnya kayak bisa nggak ya umur panjang di industri ini, karena my dad always have this thoughts bahwa you either make it or kayak 2 tahun aja tuh max, 2-3 tahun aja tuh max gitu. Kayak apalagi zaman-zaman aku muncul itu kan persaingan tuh udah mulai banyak gitu. Dan banyak yang cuman one hit wonder, and then kayak cuman 2 lagu habis itu udah hilang gak tahu kemana. Terus kayak orang-orang kayak ya teman-teman kayak Rosa itu tuh jarang gitu, orang yang udah berkarya dari belasan tahun dan masih bertahan sampai sekarang tuh jarang. Jadi ketakutan aku tuh itu gimana, takut aku udah gak bisa berkarya lagi, takut ide-ide itu stop, kreasi itu stop, bingung, stuck mau ngapain lagi gitu. Jadi the fact that opportunity seperti ya Pothub itu ada, dan ternyata ini dunia baru lagi, aku gak pernah merasakan ini sebelumnya, terekspos sama sesuatu yang new di umur aku yang di industri udah mungkin 15 tahun ini, it's refreshing gitu. Ternyata masih ada ya yang bisa kita explore di dunia ini, dan I think the fact that kayak masih ada out there itu yang kita masih unknown, itu buat aku tuh itu yang bikin aku excited untuk hidup gitu kayaknya. Kayaknya point of view Vidi melihat perubahan, ajakan sebagai sesuatu yang refreshing itu yang membuat dia sebagai seniman kayaknya tetap vulnerable dan juga tetap raw gitu di mata penggemar kamu, iya gak sih? I think itu yang harus gak sih sebagai seorang seniman, apalagi di industri ini kita bisa fluid gitu, mengikuti. That's the word. I like it. Iya kan, kayak I feel like of course we have to have our idealism, our own ego tuh penting, cuman kita nggak bisa stuck sama itu doang without having to look the market seperti apa, the world seperti apa, and we need to be able to adapt juga gitu menurut aku. Kayak perkembangan zaman lagi seperti apa, kita harus. Dan salah satu sahabat aku yang aku selalu melihat dia tuh terdepan, dan makanya kenapa dia sampai sekarang tuh masih bertahan, dan aku menjadikan dia salah satu nih, kayak kalau saya ditonton sih kayak gitu. Itu Rosa sih sebenarnya. Gue setuju. Iya. Setuju. Nah, pertanyaannya gini, bisa bertahan di industri ini 15 tahun, nanti insya Allah 20 tahun dan sebagainya. How do you see the industry, especially entertainment industry in Indonesia? Karena it's quite different dengan di luar negeri kan? Iya. I think. Do you think it's tough? Very tough. Tapi it's really fun in terms of kayak we get to see new talents every day now. It's very fast paced gitu loh sekarang menurut aku. Semuanya cepat. Talents can go viral overnight. Dan kayak dan all the platforms sekarang juga mempermudah semua orang untuk ya bisa menunjukkan apa yang mereka bisa kreasikan gitu. Buat aku it's very fun to see all the new stuffs every day, but at the same time it's tough juga untuk kita bisa terus bertahan and kayak bisa muncul gitu di antara yang lain-lainnya gitu. Itu menarik tuh. Apakah secara tidak disengaja akhirnya salah satu trik kamu sebagai seorang penyanyi untuk bisa selalu muncul dengan memiliki added skill, added value, kayak salah satunya sebagai seorang YouTuber itu, nggak sih? Sebenarnya aku nggak pernah masih cringe nggak sih setiap kali ngedenger itu? Soalnya sebenarnya nggak sih. Awalnya selalu ketawa. Kayak gimana ya, soalnya you never picture yourself as a YouTuber. Pernah. Ya. Karena mungkin aku dibesarkan di industri yang dulunya if you have one identity you stick with it gitu. Kayak even dulu kayak bisa ditawarin film masih kayak but I'm not an actor, I'm a singer gitu. Ada rasa itunya gitu. Kayak if I'm a singer I cannot be some other job. I cannot do other job. Rasanya seperti itu gitu. Padahal sekarang rasanya sah-sah aja sih. Kalau if you wanna do more than like one thing in your life, I think it's not kayak it's not a sin gitu. Bukan everything is not linear. Not linear. I like it. Dan itu kayaknya satu hal yang dimiliki sama generasi yang lebih muda ketimbang generasi senior gitu ya. Nah, yang aku juga pengen tanya adalah sebenarnya gini. Yes, the entertainment industry is really tough and sometimes you are judged
by your physical appearance. Bahkan sekarang dengan dunia digital lu bisa dijudge setiap hari. How do you cope with that? Judgment tuh menurut gue jahat banget loh. Judgment, iya. Tapi ya judgment kayak gini. Aku ngerasa dengan informasi yang kita dapatkan tiap harinya itu banyak ke kita, dan kita juga bisa vice versa ya. Kita juga bisa kasih informasi banyak juga ke mereka. Itu ya lebih ke stoicism aja sih, apa yang bisa kita kontrol aja at the end of the day gitu. Maksudnya mereka bebas mau ngapa-ngapain kita, mau ngasih kita komen apapun tuh menurut gue hak kalian gitu. Tapi kan apa yang bisa kita kontrol adalah action kita menghadapi kalimat-kalimat itu. Menurut aku sih ya udah, kita udah berapa tahun sih di sini kayak dapat gitu-gituan, kayaknya udah terlatih sekali untuk kayak memfilter mana yang bener-bener aku rasa ini bener sih apa yang kata mereka tuh bener gitu, dan aku kayak bisa review my performance dari komen itu dan kayak purely hate gitu. Jadi kayak I think we can differentiate that already gitu. Tapi I think for some people yang mungkin baru mulai itu definitely it's tough lah gitu untuk mendapatkan komen-komen negatif atau komen kritik-kritik yang mungkin tidak membangun juga, itu definitely it's tough. Tapi by the time aku rasa ya dengan naiknya wisdom rasanya juga kita bisa memilah mana yang bener ini kritik review atau mana yang ini yang kayak purely hate aja gitu ya. Pengen tahu apa komentar Vidi? 2 pertanyaan sebetulnya. Apa komentar Vidi? Satu-satu dong. Iya, gue merunut. Aduh. By the way aku senang banget tahu ini tuh kayak aku di sini karena aku kan ini kan awalnya dari TikTok, terus aku kayak nontonin kalian begini nih. Terus ini sekarang kayak live gitu loh. Di tempat yang sama, nggak di rumah masing-masingnya gitu loh. Iya. Walaupun sih sebenarnya nonton duet di YouTube tuh suka gini. Kita tuh sebenarnya suka nonton kalian karena kalian nggak pernah mandi. Gue nggak pernah mandi. Terus sekarang tuh very polished gitu, sementara yang nonton juga lu jam 7 pagi juga belum ada yang mandi nonton mereka berdua. Gak usah lu protes menurut gua. Gila ya. Iya gak sih? Iya. Asli. Iya. Oke, back to your question. Iya. Apa komentar Vidi terhadap pendapat orang yang bilang, kok Vidi tuh sekarang jauh lebih santai ya kayaknya gitu. Dia tampak jauh lebih menikmati merayakan dirinya dia. Kayaknya dandanannya juga lebih fun gitu. Lebih ditunggu dan dinanti pakai baju apa ya, dandanannya apa ya. Udah gitu secara kepribadian kan kita juga melihat kamu tuh lebih let loose gitu. Apa gitu yang terjadi gitu? Apa pendapat? Emang kayak gitu kelihatannya? Iya, aku juga sih mendengar itu gue jadi ngeliatin, iya ya Vidi tuh sekarang seru banget gitu ya. Kalau aku ingat-ingat zaman dulu pertama kali aku kenal kamu kan, kalau ketemu di belakang panggung tuh gue kayak nggak mau ganggu lo gitu, kayak takut. Aduh kayaknya dia lagi latihan, dia lagi masa gitu. sih? Iya. Gue gini, aduh gue jangan ganggu dia, kayaknya serius banget. Penyanyi yang serius gitu. Kamu ingat nggak waktu kamu mau launching album yang ada 9 jati diri yang kamu bungkus dalam persona. Iya. Kita meeting kan waktu itu. It's totally different Vidi di saat itu dengan Vidi sekarang. Vidi at that time very ambitious, ngejar banget hidup dan kayak kaku gitu. Iya. Sekarang tuh kayak kalau salah. Enggak apa-apa. Iya, but what changed you? Menarik. Apa ya? Kayaknya ini deh, mungkin turn point-nya aku ngerasa dulu tuh memang aku tuh kayak lebih punya persona yang aku jaga saat aku tampilkan ke umum ya. Even itu kayak pokoknya aku keluar rumah tuh aku udah kayak aku I'm a singer. Iya, aku nih Vidi Aldiano yang singer itu yang orang-orang tahu aku tuh di TV seperti apa. Iya. Di media tuh aku kayaknya kamu mengkurasi dengan baik image itu gitu. Iya, even dulu ya aku tuh sampai gila nih ada sebuah ketakutan yang dulu banget aku ini banget ya, lumayan agak toksik menurut aku, tapi nggak toksik banget sebenarnya, cuman karena aku kan dulu dibesarkan di keluarga yang ya mamaku kan very religious lah gitu kan. Si princess Westbury itu my mom. You call her princess? She's a princess. Jador. Dia tuh princess parah gitu. Princess parah. Terus? Nah aku tuh kayak jadi dari dulu itu aku berusaha untuk mengikuti apa yang dia mau, bukan yang agama mau ya. Jadi apa yang dia mau gitu. Jadi ada di satu sisi di mana aku pernah ngerasa aku tuh nggak mau pakai celana yang pendek, gitu. Even berenang pun aku tuh nggak mau kelihatan orang dulu, karena itu aurat kan sebenarnya di Islam tuh aurat gitu. Nah tapi dulu tuh aku bener-bener sampai kepikirannya tuh
bikin ketakutan, keparnoan yang mungkin aku tidak perlu gitu. Jadi setiap kali aku dulu pakai celana pendek, aku tuh ketakutan ketemu orang. Jadi kayak ketakutan yang nggak mendasar yang bikin aku lumayan kayak jadi apa ya? Menjadi orang harus kayak perfect gitu di mata orang, karena kalau lu pakainya di sini aja di itu udah dosa gitu, dan kayak orang tuh nggak bisa ngeliat aku kayak gitu. Padahal kan ya manusia juga nggak bisa luput dari dosa. Betul. Ya. Tapi dulu tuh rasanya aku harus bikin persona di mana aku tuh harus sempurna gitu di mata orang. Dan sejak aku sakit sih sebenarnya, sejak aku sakit 2000 ya kita itu ketemu itu aku mulai 19. Aku udah mulai kayak ngejar apa sih, kayak dengan aku selalu stres keluar, harus kayak menjaga ini itu bukan aku yang sebenar-benarnya gitu. Aku kalau aku di rumah tuh aku bisa lebih relax, lebih bisa ketawa-ketawa. Di luar tuh aku tiba-tiba jadi kayak orang yang skrupnya tuh semuanya kencang banget, harus kayak khawatir orang ngeliat aku tuh seperti apa gitu. Lama-lama dari situ aku belajar untuk kayaknya aku mau mencintai diri aku yang sesungguhnya secara amburadul deh gitu, secara belak-belakan aku pingin kayak oke, gue kayak gini, aku punya kelemahan ini, penyakit aku ini, dan at that time aku juga dealing with my own anxiety and depression kan sebenarnya. So I talk a lot with my therapist segala macam, dan di situ aku mulai merasa sebenarnya flaws aku ini yang buat aku bisa lebih kuat, bisa aku punya pandangan perspektif seperti ini. So that flaws I need to love it rather than hate it gitu. Jadi dari situ proses mencintai semua kekurangan aku itu yang aku rasain sampai sekarang. Aku ngerasa makanya mungkin lebih santai sama diri sendiri, lebih enak membawanya karena aku udah mulai bisa mencintai diri aku semuanya, nggak cuma yang baik-baiknya aja gitu. Gue boleh nanya nggak? Boleh ya. Biar om yang nanya. Jangan om dong. Gak, dia nggak suka gitu. Waktu prelims dia bilang gitu. Perhatiin nggak sih setiap kali dia nanya his tone and mannerism tuh mendadak tuh berubah. Iya gitu. Iya sih. Tiba-tiba jadi kayak ingat Ramadan. 40 tahun ku udah ada di sini gitu kayak. Nggak, tapi gue penasaran tadi gini. Switch lagi nih. Iya. Nggak apa-apa. Gimana? Gue pengen tahu, tadi lo sempat bilang lo ke terapis, terus kemudian menerima flaws gitu ya. Gak gampang untuk itu. Tapi gue pengen tahu deh, kalau misalnya boleh nih ya, and you are keen atau willing untuk menyebutkan 3 flaws-nya Vidi. 3 flaws-nya Vidi. Flaws aku yang dulu tuh apa ya, aku tuh lebih ke banyak ini kali ya, traits nggak mau nyusahin orang tuh adalah traits aku paling besar yang menurut ya terapi aku tuh yang paling bikin aku nyusahin diri sendiri akhirnya. Karena everything that I wanna do dari dulu kecil, karena aku mungkin anak pertama, kayak I need to take care of everything by myself gitu. So even though aku punya tim dari dulu tuh, aku tuh nggak bisa percaya gitu. So I need to micromanage everything and it stresses me out gitu every single day gitu. Jadi hal-hal kecil it can stresses me out banget gitu. Dan itu yang bikin aku ternyata nggak bahagia. The feeling of kayak I cannot depend myself to others itu tuh rasanya tuh berat ya. Berat banget, dan it makes me very unhappy for a very long time gitu. Gitu. Tapi at the same time that traits juga yang bikin aku bisa punya work karir, kayak aku punya kayak ambition gitu dulu. Jadi itu pun sebenarnya aku tidak bisa membenci gitu traits aku yang itu tuh aku juga tidak bisa membenci. Jadi akhirnya aku harus bisa mencintai itu, tapi aku mau merubah gimana biar aku bisa punya rasa trust more gitu to other people gitu. Jadi rasa cintanya tuh yang mengubah traits yang tadi aku benci tuh menjadi sesuatu yang lebih positif aja gitu cara pikirnya. Yang kedua apa ya? Mungkin badan. You have insecurity about your body. Banget. Sebelum aku operasi itu dulu aku juga ngerasa gila. Aku tuh nggak pernah punya pikiran bahwa aku telah adalah orang atletis tuh nggak pernah. Tapi ya di industri tuh bikin aku kayak gendutan dikit salah, kurusan dikit bilang sakit gitu. Kurang juga. Jadi everything ya kalau misalnya kita mau dengerin ya salah semua kira gitu kan. Jadi I have those insecurities about my body juga, especially when I have this scar sekarang kan di perut aku yang bekas operasi. Dulu tuh aku kayak malu segala macam. How long is your scar? Seberapa banyak? Aku ini sih kecil sih, aku kan laparoskopi ya. Cuman kan aku ada. Kamu lihat lukanya dia nggak segini.
Iya, Oh, iya. nggak bermaksud mengecilkan. Tadi gue O-nya kayaknya kompetisi. mengecilkan gitu terus. We are full of scars. Iya. I know. Terus Cuman we rasanya- call it badge of honor. Oh ya, aku bilang Battle of Scars. Ini kayak ini milestone gitu sih jadinya sekarang. Tapi dulu awal aku ke Bali aku nggak berani buka baju. Iya, takut orang ngeliat kayak ih sakit. Bukan masalah jeleknya ya. Iya. Kayak ngeliat ih bekas operasi sakit gitu. Iya. Penyakitan nih kayak orangnya lemah. Lemah ya. Nah, itunya Kita sih. nggak mau Kamu dipandang nggak boleh lemah lemah. aja Gitu. sama orang. Iya. Gitu. Oke. Bukan masalah jelek ya. Ya perut aku emang ya gini aja bukannya kayak Iya, gimana. iya. Lebih ke weakness-nya itu sih. Dikira weak-nya tuh aku tuh ada gak bisanya itunya. Jadi dulu tuh sama badan tuh ngerasanya itu gitu. Gendut dikit dibilang kayak sakit lah, gula segala macam, tapi kayak giliran kurus banget ini kayak make ya atau kayak ini kayak sakit ya. Apalagi kalau sekarang aku bibir pucat dikit aja sekarang udah dipikir are you okay? Gitu kayak lagi gak enak badan ya. Padahal kayak no, I was fine until you said that. Gitu. You make me not okay. Iya, ada gitu ya. Oke. Gitu. Apalagi ya? Sebenarnya banyak sih kalimat, tapi kalau dipikir sekarang jadi kayak bingung. Sebenarnya little things lah gitu. Itu tapi butuh keberanian besar loh untuk bisa mengucapkan kekurangan diri sendiri. Iya, dan butuh proses gede juga tuh untuk kayak bisa kayak ini gitu. Iya. Do people treat you differently now that they know that you are on your journey recovering from Yes. your illness? Yes. Karena kan aku lihat kamu, you are very candid. You share your spa day. Yeah. 2019 juga itu pertama kalinya. Dan konten wawancara kita itu kan juga jadi dikutip oleh banyak orang. Banyak banget loh. Sampai hari ini loh. Sampai hari ini. Kayak all the insurance company segala macam I know. right? Ya. Iya. Kuku gue kuning aja di situ ya. Kesel banget deh. Kukunya dia kuning. Ya seorang gini, Kak, itu kayaknya presenternya juga sakit deh. Enggak, itu kutek. Oh my god. Aku kira tuh tadi way of saying apa gitu kuku kuning kayak ini apa sih maksudnya? Iya, waktu literally kuning kukunya. Gue kan kuning dan kan gue kan cuma sebagai pelengkap penderita, jadi gambarnya cuma lo sama jari gue di sini begini-begini. Kuku gue kuning di mana-mana. Gue jadi pengen nonton lagi. Gak merhatiin sampai kuku soalnya. Terus. Anywho, kan kamu juga membuka cerita kamu itu kamu jadikan sebagai bagian dari perjalanan prestasi hidupmu. Do people treat you differently knowing that you are on your journey of recovering? Yes. Cuman ya itu buat aku sih sesuatu yang aku sekali lagi nggak bisa kontrol. Cuman one of the reason kenapa aku pengen share my journey juga di social media aku, pengen ngasih tahu bahwa ternyata orang-orang, karena aku tuh ya setiap kali aku spa day ataupun aku misalnya ada treatment di rumah sakit itu kan sebenarnya aku kanan kirinya banyak pasien lain, teman-teman pejuang lain gitu kan. Dan aku melihat banyak sekali yang luar biasa lebih hebat gitu dari aku, dan keren-keren gitu menurut aku. Ada yang spa day lagi meeting atau segala macam. Menurut aku ya banyak maksudnya kayak gitu-gitu tuh kayak ada juga yang ya tua-tua segala macam ada juga. Cuman maksudnya nggak semua orang yang journey-nya lagi sama kayak aku itu orangnya tuh semuanya tuh yang taunya tuh lemes-lemesnya doang. Kayak we can still live loh. Maksudnya aku tuh kayak mau share bahwa perjuangan ini tuh bukan yang kayak aku tuh nggak nge-share yang sakit-sakitnya, nggak yang gitu-gitu, tapi kayak kita masih bisa produktif. Kayak you can still treat us as normal human being. Bukan jangan nyebut normal. Like human being. Productive human being. Gitu. It doesn't mean that because we have this thing inside of our body that we cannot be productive. Itu sih sebenarnya. Karena kan. Aku tuh paling sebel kalau misal orang tuh ngira orang dengan penyakit kayak kanker itu tuh hidupnya udah selesai gitu. Kayak lu udah gak bisa berkarya lagi, udah gak bisa kerja, udah gak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu tuh yang aku pingin. Ini yang menarik banget. Aku ngelihat kamu, waktu kamu mau operasi kita ketemu kan malamnya. Iya, kita masih kerja. Iya, bener. Gila banget loh. Bener, yang ada di situ. Jadi malam itu ulang tahunnya Pak Otis di Singapura. Bener, Pak Otis. Terus kita lagi di luar gitu. Basa-basi. Terus kita keluar. Iya. Terus ngobrol. Terus dia gitu Vidi bilang, iya besok tuh aku operasi. Terus gue gini, besok lo operasi, terus lo masih di sini. Ini sekarang jam 11 Vidi, gitu ya. Terus dia bilang, oke, gak apa-apa. Terus tanya lagi dong, operasi apa? Ya, I got cancer. Terus kayak biasa. Kayak biasa. Terus gue gini,
Oke, sebentar. Gue nanya Ayu juga gitu udah mulai awkward gitu kan. Kita harus apa nih? Boleh Google gak sih? Boleh What Google. is the next question to ask when somebody drop the bomb that they have cancer? itu tuh momennya Luna juga dengan matanya yang besar gitu Iya, kan. benar. Terus gue cuman gini, gimana nih? Lo masih inget sih Kak Iwan? Ingat banget. I still remember your face, your expression, santai. Nothing is wrong. Yang mau gue tanya adalah gini, how come lu bisa sesantai itu? Dan kemudian setelah operasi lu ngepost, kita semua ngeliat gitu ya dengan lu muka lu semeringah gitu. I made it. I was like, dude, it was cancer surgery. How does that happen? Ya yang kayaknya itu aku udah 2 bulan lah setelah aku mendapatkan berita. 2-3 bulan lah setelah aku mendapat dia diagnosa. Jadi I processed it a lot sebenarnya already. Jadi ya 3 bulan sebenarnya juga bukan waktu yang banyak sebenarnya. Cuman at that moment aku udah ngerasa ya ini harus sesuatu yang udah aku harus jalanin aja gitu ya. Opsi apa lagi yang aku punya gitu. If I wanna live kayak I need to like do this gitu ya. Aku at that time juga udah ngerasa ya I believe God is good gitu. Jadi dan di bulan-bulan itu aku tuh lagi kembali lagi untuk bisa lebih spiritual sebenarnya. Gitu karena for the longest time kayak I've been away gitu. Dan thank God for my sickness ini I found my way home gitu dan You seek God. I seek God gitu dan I feel like that moment kayaknya di beberapa hari itu juga kayak kalau aku bisa ceritanya sebenarnya aku sempat ceritain di Pothub gitu di mana aku mendapatkan satu momen aku sholat. Aku kan Islam udah lama ya, maksudnya dari kecil lahir ya kan. Dan aku sekolah Islam 12 tahun, tapi I've never felt a genuine and real connection with God gitu. Karena what I know dari dulu adalah kayak if you don't do this, you will go to hell. If you do this, you will go to heaven. That's it. It's all about punishment and rewards gitu. Jadi religion for me, the relationship with me and religion back in the days were like that gitu. Jadi kayak fear, out of fear dan sama out of kayak aku mau dapetin apa nih. Jadi kayak and I feel like that connection is not genuine gitu. I don't want to have that kind of connection with my God gitu. Kayak aku mau ngelakuin ini kayak karena aku tahu aku mau dapat surga. It's not like that gitu. Jadi kayak for the longest time I'm trying to find my way back to Him dengan aku baca, dengan aku diskusi. Tapi itu kayak berapa 7-8 tahun lah aku melakukan itu semuanya dan setiap kali aku makin baca, makin diskusi, yang aku rasain itu aku malah makin jauh gitu. Malah makin jauh, aku malah nggak dapet lah gitu. Dan itu 8 tahun itu aku ngerasa kosong banget dan aku itu the worst years of my life lah rasanya. Nah, dengan aku dapat sakit ini malahan, aku malah mendapatkan sesuatu yang ternyata aku mencari semua ilmu-ilmu itu kosong, ternyata yang aku lupa isi adalah iman aku gitu loh. Gitu. Jadi kayak emang agama itu harus ada faith-nya gitu. Nggak bisa, harus ada percayanya. Nggak bisa 100% logic gitu. Dan saat aku mulai kayak ngisi faith aku itulah rasa aku mulai ngerasa lebih tenang gitu. Tenang dan kayak dapat apapun dari Tuhan, dapat ujian apapun itu aku ngerasa oh ya nggak apa-apa, Tuhan kasih gitu. Jadi Tuhan kasih, berarti aku terima dan Tuhan kasih ini berarti aku bisa gitu. Jadi kayaknya itu yang bikin aku sampai sekarang ya walaupun ya nggak bisa dibohongin, adalah my dark days sekarang, masih sad days, masih banyak banget. Cuman kalau aku setiap kali aku ingat itu ya jadi lebih ringan gitu karena I know God is with me and God is good. Dan itu yang bikin kamu penasaran banget. Dan itu yang bikin kamu jadi semangat sekali menjalani hidup. Iya, lebih damai kali ya. Kayak kalau semangat aku bisa dapat semangat dari yang lain, tapi kayak aku rasa lebih tenang karena umur-umur sekarang aku ini yang aku rasain, yang aku pingin bukan excitement yang wah berapi-api, tapi yang aku pingin adalah peace sebenarnya gitu. Jadi kalaupun aku happy, aku pingin happy yang ada isinya gitu. Jejak gitu ya. Kalau sedih pun sedihnya jelas gitu. Kenapa? Bukan yang kayak happy yang wah gitu, atau sedih yang kayak depresi yang sampai ke jurang gitu, drama. Nah aku lebih kayak
ya lebih mindful aja sih ya. Semua emosi yang aku rasain sekarang gitu. Aduh itu, that's a very beautiful quote from you. Kalau semangat itu bisa dapat dari yang lain, tapi kalau kedamaian cuma bisa dapat dari Tuhan. Iya, setuju. Kalau sekarang, how do you describe your relationship with God? I feel like it's not perfect definitely gitu, but I feel like kayak at least the way that I talk to him now, the way I communicate, I try to communicate with him dengan ritual-ritual aku ya, aku Islam, aku sholat segala macam, it change a lot gitu. Dulu aku sholat itu karena takut, sekarang aku sholat karena aku butuh gitu. Aku butuh tuh asin kayak with all the blessings that Tuhan yang kasih ke aku sampai hari ini, kayak the only way that I know how to be thankful dan kayak makasih banget Tuhan udah kasih aku hidup aja dulu. Tidur bangun terus aku bisa hidup, aku bisa ngerasain sehat, aku masih bisa ada berkarya, menghibur orang, bikin orang 1, 2 orang, 3 orang senyum gitu. Itu blessing buat aku dan aku rasanya harus bersyukur setiap harinya dan ya di agama aku dikasih 5 waktu wajib untuk bisa komunikasi sama dia dan aku di situ jadinya suatu buat bersyukur. Jadi setiap kali aku nggak sholat aku rasanya kayak, weh nggak tahu diri banget tuh jadi orang gitu, nggak tahu diri banget tuh udah dikasih ini, udah dikasih banyak berkat, terus kayak segala macam, masa lu nggak mau say thank you gitu? Ada itunya, jadi it really shifted gitu. Yang tadinya reward punishment, I feel like I don't really need the reward anymore because I feel like I'm rewarded every day juga gitu. You are living the reward. Yes gitu. Dan apakah ini yang bisa dibilang sebagai the biggest blessing in life? Yes. I feel like my cancer is my biggest blessing in life. Really? Yeah, because it changed a lot. And you feel happier? I feel happier, I feel calmer, more peace gitu yang dalam aku rasa. More content definitely. Ya walaupun belum sempurna still gitu, masih banyak yang aku harus ini. Cuman dibandingin video sebelumnya enggak sih gitu. Aku Does it change the way you do or approach your art too, Vidi, as a musician? Yes, lebih karena dulu tuh lebih pretentious menurut aku. Kalau sekarang because I feel like gila. Itu susah loh. Itu susah loh bisa ngomong kayak gitu. Iya dong. Iya lah. I mean like I feel like pasti ada musisi-musisi awal karir pasti mau menyenangi orang lain yang impress orang lain tapi kayak menipu diri sendiri gitu loh. Ada itu ya, pasti ada. Cuman sekarang tuh lebih kayak ya ini gua kayak itu kan aku lagi proses mencintai diri aku sendiri sepenuhnya. This is me, I wanna tell my story. Ya, you either take it or if you don't like it, it's okay, it's not for you then gitu. Tapi ya udah, gitu aja gitu. Jadi lebih honest aja. Gitu. Lebih santai juga akhirnya. Lebih santai, aku nulis sekarang lebih bebas gitu. Kayak single terakhir senyumin dulu aja. Iya. Dulunya hilang, senyumin aja. Senyumin dulu aja. Iya. It was also penggambaran dari hidup yang kamu alamin juga. Itu mantra aku sebenarnya. Jadi kalimat mantra aku sebenarnya. Dari tahun itu sampai sekarang tuh setiap kali aku mendapatkan kayak ya hasil dokter atau kayak dapat ujian apalah gitu segala macam, yang dalam hati aku lakuin selalu kayak senyumin dulu aja karena aku percaya dengan kita force at least first stepnya force ourselves to smile, ini kan ada otot di pipi kita yang remind ourselves that this is okay, everything is gonna be okay. At least if it's not okay beneran, at least it's gonna be lighter aja dengan kita senyum dulu awalnya gitu. Gila, gue journey kenal sama Vidi. I still remember waktu itu aku interview Vidi pertama kali di Drive and Jive. The first time lagu single pertamanya dia. Terus kemudian ketemu lagi interview beberapa kali, kita meeting, kita ketemu di acara. Dia selalu berubah loh. Maksudnya berubah dalam artian kamu berkembang banget loh. Selalu gitu, progressing. Again. Oh my God. Uncle nephew moment right here. Suka gitu ya. Iya, aku udah mulai ngemeng nih by the way. Dia udah hampir nangis loh. Lo rusak semua momen ini. Enggak rusak. Ini malah ini tuh duet itu ini loh aku. Ini loh duet. God, you're such an uncle. Gue lihat dia dari kuliah loh waktu itu. Pulang kuliah, dia sore-sore interview Drive and Jive. Iya benar. Dan gue lihat kan Drive and Jive selalu dapetnya yang anak baru, Bo. Kalau Good Morning Hard Rock Show kan selalu udah jadi slang apa segala. Gue dapat Afgan, gue dapat dia. Kok kayak ngeluh ya? Enggak ngeluh. No, tapi kalau gitu gue mau nanya sama lo. Which do you like better? Vidi yang waktu itu apa Vidi yang sekarang?
Vidi sekarang. There you go. Vidi sekarang. Dan tadi pagi sarapan gue bilang sama Dave, aku bilang sama Dave gini. Kalian sarapan bareng berdua? Iya. Kok gemes banget sih? Mau ikut? Aku tuh pengen banget tau ikutan kayak ketekannya aku pengen ikutan nimbrung kadang-kadang kayak ini seru banget nih 2 orang. Gila. Jadi aku bilang sama Dave gini, I think Vidi is the most positive person I've ever met. Iya, dia bilang gitu. Iya. And it's ya jelas sekarang terjawab gitu. Kenapa jadi seperti itu? Because ya udah konten aja gitu. Iya. Yang kita juga pengen tahu, tadi kan Vidi juga mengakui ya, Vidi juga bukan 100%, 100% selalu ada di titik positivity all the time, right? Apa atau siapa yang kamu lakukan atau cari saat kamu lagi ada di titik terendah, bad days, dark days? Ya, alhamdulillah sih sekarang udah ada yang namanya Sheila Dara ya. Jadi kayak one of the reason kenapa I feel like she's the one for me adalah saat dari kita dulu pacaran sampai sekarang, I think she's the only person that I can be 100% naked in front of her, yang bener-bener kayak with all of my flaws yang no, I mean like well, not literally ya. Gitu. Candid banget lah. Iya, candid sebelum aku bisa nerima diri aku sendiri loh. Oh iya. Jadi it's before kayak aku memulai journey aku untuk kayak mencintai flaws aku tuh, aku rasanya yang dulu aku kaku, yang aku dulu punya persona tapi sama dia tuh aku pertama kali aku bisa jujur sama semua kejelekan aku itu di dia gitu. Dan itu pertama kali aku ngerasa kayaknya yang orang-orang bilang punya rumah di orang itu kayak gini kali ya rasanya gitu. Jadi itu yang bikin aku ngerasa apa ya, ya aku kayak aku pernah cerita sama Kak Iwet ya, kenapa dulu tuh aku sebenarnya nggak mau nikah Kak Dev sebenarnya gitu. Jadi tapi saat ketemu sama nih orang gitu dan kita sempat putus sebenarnya, tapi ketemu lagi dan kita berdua sudah dewasa di cara masing-masing, cocok, itu yang bikin aku ngerasa wah ini rumah dan kayak the only person yang aku bisa spend the rest of my life with kayaknya, dan aku mau nikah itu cuman Sheila gitu. Dan up until today saat aku ngerasa apa segala macam, untungnya sekarang udah nggak jauh harus Jakarta Bekasi ya, karena rumahnya udah satu rumah. Bekasi nggak sejauh itu. Jauh kayak. Bener deh. Jauh dan macet. Dan dulu aku masih pakai bensin, jadi agak lumayan budget gitu loh. Sekarang kamu pakai listrik. Did you know kalau mobil listrik emangnya? Dia baru tahu tadi pagi. Did you know kalau mobil listrik nggak ada knalpotnya? Did you know? Tahu dong, kan nggak ada yang dibuang. Did you? Apparently everybody knows. Dia baru tahu tadi pagi mobil listriknya ada knalpotnya, Vidi. Ada tuh juga dibikin tuh sebuah estetik aja, tapi nggak ada yang keluar gitu. Itu dia maksudnya gue yang boleh dibikin. Kayak masa mobil nggak ada knalpotnya tuh aneh banget. Tapi ada yang dibikin, tapi nggak ada yang keluar apa-apa. Itu buat estetik doang. Ada yang dibikin walaupun nggak ada fungsinya, weh. Fungsinya tapi itu buat knalpot ya. Bentuknya knalpot, tapi kan? Kenapa dia lucu banget gue gitu? Karena dia baru tahu ya. Oh my god. Sebenarnya gini, did you know that robot has no anus? Robot? Kenapa lu ngomongin robot? Karena menurut dia mobil listrik itu sama seperti robot gitu. Lu lihat deh kalau robot, ya kan gue nggak pernah ngecek robot. Iya juga sih. Iya sih. Robot ada anusnya apa enggak? Robot apa kayu? Ini pergaulan om di mana nih? Ayo ini baru om nih buat aku nih. Main sama siapa sih? Main yang mana nih? Oke. Sementara lo ambil napas, kita akan melanjutkan dengan sesuatu yang lebih contentful dan bermanfaat. Sisa 3 menit kita ini. Ini ada durasinya konten ini. Halo. Oh, nggak tahu. Walaupun kita nih YouTuber junior, kita tuh tapi kalian semangat ya. Aku tuh kemarin kalau Kaiwet nggak nge-DM aku tuh nggak baca loh WhatsApp-nya. Bener-bener kayak WhatsApp aku tuh kayak, aduh, gila banget, mahal banget ya Kak Dev ya. Oh jadi Iwet DM belum? Don't say that. Nggak di tag. Nggak DM, dia nge-tag story. Oh. Aku nggak tahu. Nge-tag story. Makanya aku bisa hari ini ada karena aku lebih baca Instagram lebih sering. Oh. Betul. Ya udah oke, never mind. Yang penting kamu akhirnya membalas dan you're here. Semangat loh ini bikin YouTube ini aku senang banget. Pindah dari TikTok ke YouTube, tapi TikToknya jangan stop juga. Tidak. Tidak ya. That's our bread and butter now.
Oh gitu ya? Sampai kemarin jadi host di TikTok Awards juga. Gak cuma baca nominasi, itu pun untuk nemenin Mami Louis. Oh, tapi kan tetap ada di situ. Iya, betul. Anyway, I got sidetracking. Tadi kan kamu bilang gitu bahwa rencana kamu, musik kamu pengen meraih pasar Southeast Asia itu tertunda karena hadirnya Pothub. How is it now? Still pending ya. I'm so sorry. I was expecting like, I have progress. Now I'm entering Singapore market. Tapi ada Singapore market ada. Aku baru bikin kolaborasi kemarin sama penyanyi Singapura, Iman Fandi. Itu ada. Lu mabok ya? Ini apa sih? Air putih masih pagi loh. Ini jam 10 pagi loh. Ini bapak-bapak. Iya, gak apa-apa. Dan aku dari tadi kayak ini ya, kalau bisa di shot ini sisa 3 menit udah 10 menit yang lalu. Ya. Enggak, masih pending asif kayak aku tuh sebenarnya sudah nge-produce 4 lagu semua itu tadi di Korea, semua aku udah produce semuanya. Baru keluar 1 atau 2 gitu. Nah, tapi karena market aku sekarang itu jadinya Indonesia banget dan aku menyentuh market Indonesia yang aku belum pernah sentuh sebelumnya malahan, which is a good thing. Jadi aku sekarang kemarin bikin plan baru langsung kayak cepet. Aku akhirnya nulis lagi baru sekarang semuanya di bahasa Indonesia gitu lagi dulu. Tapi lagu-lagu kemarin masih ada, jadi nanti aku tinggal tunggu timing yang aku rasa pas aja untuk aku rilis gitu. Tapi kemarin aku senang banget ngeluarin single lagi akhirnya yang orang-orang bilang ini single perdana aku ya. Mungkin nggak apa-apa, nggak ada masalah. Senyumin aja dulu itu. Senyumin dulu aja. Senyumin dulu aja. Ya. Itu dibilang single perdana. Itu mantranya dia. Mantra saya. Sebentar mic saya copot. Kalau aku boleh saran nanti next time pakai mic yang udah klip aja. Yang ada magnet itu akan lebih gampang ya. Saran aja. Iya boleh saran diterima. Gitu. Guys beli guys. Beli. Orang kamera nambah 1 aja lu komplain banget. Iya bener. Ini masih kamera pribadi semua. Belum. Nyewa. Oh ini nyewa. Lu depan video aja beli. Tapi itu nggak mahal kok. Ya, Insya Allah. Di Shopee ada kok. Oke. Nggak apa-apa, aku brand ambassador Shopee. Iya. Shopee GTW, garansi tepat waktu. Ada iklan aku. Bentar. Kamu brand ambassador berapa tahun ini? Nggak tahu. Enggak. Ada banyak. Dia itu the most penyanyi. Oke, selebriti lah ya. Direvisi, nggak sopan. Penyanyi udah bener tau. Iya. Penyanyi dengan brand ambassador paling banyak tahun ini. Oh iya berapa dong? Please do tell. Nggak tahu. Bohong. Shopee. Indomie dari Samsung. Indomie udah berapa tahun tuh? Nah Indomie tahun ini kan ganti new jeans. Oh iya. Aku kemarin waktu 50 years anniversary aku nyanyiin jingle ya. Iya. Terus udah 3 tuh. Yeah. Terus Pelan-pelan Wet. Lu kelihatan dari mulai sincere menuju ke jealousy nih. Enggak. So mana ini tototan? Representing? Karena sempat gitu tadi setelah dia dianggap sebagai podcaster. Terus kemudian yang kedua adalah ini kapan nyanyinya? Kok syuting iklan mulu? Bintang iklan dikata orang. But hey, untuk seseorang yang kalian sibuk diskusikan dia terkenal sebagai apa, he seems to be very busy enjoying life and making tons of bucks. So, amin ya Allah. Screw linear positioning and everything. Iya kan? I think ini generasi udah di mana lo you're not entitled to just like one identity. You can be whoever you want. Yes. Berapapun identitas yang lo mau, embrace aja, brother, sister, let's We go. like this fluid 3D. Yes. Yeah. Oh my god. Tapi hari Masih ini mau kita ketawa ya kayak Iwet ya dari tadi ya. Iya. Tapi hari ini kita belajar banyak sekali dari Vidi Aldiano. Bagaimana dia menerima hidup dan kemudian ini pesan yang sangat bagus juga untuk kita berdua sebenarnya untuk tidak menjalani hidup secara linear. Embrace everything, semua hal yang datang kepada kita diterima gitu ya. Just like the 25 Hours Hotel Jakarta. Oh yes. The Outbird, with our uniqueness, we can be everything, right? Iya. Kemarin-kemarin tamu kita lu gak keringetan. Sekarang tamunya Vidi lu keringetan. Puas banget kayaknya lo. Ini sampai di sini soalnya aku tadi pengen ngelapin tapi kayak sopan takutnya. Thank you for sharing, Vidi. Thank you for having me. Jangan kapok untuk membagi. We Enggak love dong. this new version of you and we are celebrating it every moment. Thank you. It's a wrap, everybody. Thank you guys.
conversation cards. Aku pick 2 ya. Langsung aja ya. Oke, the first one. Use 5 words to describe yourself. Elegansi, ya kan? Penyanyi parah. Pejuang sama positif. Oke, yang kedua. What's your best tip on asking for a raise? Ini pertanyaan titipan ya? Nggak ya? Best tipnya adalah I think know your value, and if your boss can see the value and you feel that you are undervalued secara keuangan lo di sana dihargai, ya kalau bos lo tidak bisa melihat value lo yang itu, berarti ya I think you gotta go gitu. Tapi I feel like if you can explain and describe your value to your boss, gue udah gini segala macam, I think kalau misalnya bosnya tuh cengli dan kayak adil, I think he or she will definitely give you a raise.